Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfariani, NIM 2203010009, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Pada kesempatan ini, saya akan membahas makalah saya tentang kesantunan berbahasa dalam Islam. Pengertian kesantunan berbahasa. Kesantunan berbahasa adalah hal memperlihatkan kesadaran akan martabat orang lain dalam berbahasa, baik saat menggunakan bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Kesantunan berbahasa merupakan bidang kajian pragmatika yang antara lain telah dituliskan oleh Lakoff 1973, Fraser 1976, Brown dan Levinson 1978, Lech 1983, serta Pranowo 2009. Kesantunan berbahasa adalah pengungkapan pikiran dan perasaan dengan halus, baik dan sopan dalam interaksi komunikasi verbal. Kesantunan berbahasa mencerminkan budi halus dan pekerti luhur seorang dengan tidak menyakiti perasaan dan memberikan pilihan kepada orang lain. Tadabbur Al-Quran sebagai manhaj atau pendekatan dan metodologi. Di dalam Al-Quran terdapat 2 ayat yang mengandung kata tadabbur. Yang pertama terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 82 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan la yatadabbaruna Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya. Quran Surah An-Nisa ayat 82. Yang kedua terdapat dalam Quran Surah Muhammad ayat 24 yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan la yatadabbaruna Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci? Quran Surah Muhammad ayat 24. Tadabbur Al-Quran adalah berpikir tentang akhir atau kesudahan sesuatu, atau berpikir tentang sesuatu setelah memikirkan sesuatu yang lain. Dengan rumusan itu, ayat-ayat itu merupakan perintah untuk memperhatikan satu ayat Al-Quran sesudah memperhatikan ayat yang lain, atau perintah memperhatikan setelah sebelumnya telah memperhatikan. Perintah bertadabbur atau memperhatikan itu mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik redaksi maupun kandungannya, baik petunjuk maupun mukjizatnya. Secara operasional, pendekatan atau metodologi tadabbur Al-Quran digunakan dengan melakukan pembacaan, pengamatan, pemahaman, dan pemikiran yang selalu dihubungkan dengan pokok persoalan yang dibahas. Dalam hal ini, konsep kesantunan berbahasa. Dengan pembelajaran atau penggunaan bahasa, yang dimaksudkan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ranah kegiatan berbahasa aktif mencakup berbicara dan menulis. 2. Ranah kegiatan berbahasa pasif mencakup membaca dan mendengarkan. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menjelaskan cara berkomunikasi. Penjelasan tentang hal itu terdapat dalam uraian di bawah ini. Yang pertama, qaulan sadida, yang artinya perkataan yang benar. Kedua, qaulan layyina, yang artinya perkataan yang lemah lembut. Ketiga, qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Keempat, qaulan sakila, yang artinya perkataan yang berat. Kelima, lajwan wala ta'sima, yang artinya tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan yang menimbulkan dosa. Keenam, qaulan karima, yang artinya ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ketujuh, yaqulul lati hiya ahsanu, yang artinya
hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Di dalam terdapat satu ayat yang berbicara tentang bahasa secara umum, yaitu Quran Surah Ar-Rum ayat 22. Inti ayat itu adalah bahwa bahasa apapun itu di dunia ini adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu harus dipelajari dan dipelihara. Sebagai kesimpulan, dari seluruh uraian yang telah dipaparkan di muka, dapat ditarik beberapa simpulan seperti berikut. Yang pertama, karena ungkapan dalam Islam pada topik yang ditawarkan memunculkan ambiguitas pengertian, diambil sikap masalah yang dibahas adalah bagaimana konsep kesantunan berbahasa dalam Islam. Kedua, karena pokok pembahasan menyangkut Islam, landasan utama yang digunakan dalam pembahasan adalah Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Yang ketiga, dengan tidak menafikan teori-teori linguistik paradigma yang ada. Yang ketiga, dengan tidak menafikan teori-teori linguistik pragmatik yang ada, pembahasan dilandasi dengan pendekatan atau metodologi tadabbur Al-Quran, bertolak dari ayat Quran Surah An-Nisa ayat 82 dan Quran Surah Muhammad ayat 24, diperoleh rumusan tentang tadabbur alam. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.